Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa uswatina wa qudwatina rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi fis sama'i ismuhu Muhammad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang sama berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa menyaksikan program Kompas TV Mutiara Iman. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda besar kita, Nabi kita, putrah padang pasir Makkah, putrah dari Abdullah bin Abdul Muttalib, Habibin al-Karim, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sang proklamator kemerdekaan Islam yang telah memproklamirkan Islam dari zaman jahiliyah, yang mana pada zaman itu dikisahkan kanal arabu qoblal Islam musyrikin, bahwasanya orang-orang Islam, orang-orang Arab sebelum datangnya Islam ialah orang-orang yang musyrik. Ya'budunal asnama wa yuqaddisunaha, mereka menyembah kepada berhala dan kemudian mensucikan berhala tersebut. Wa kanu yaqtuluna auladahum li'anna khaufan minal ju'i wal fakri, dan pada zaman itu pula mereka membunuh anak laki-laki mereka karena takut daripada kelaparan dan juga kemiskinan. Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyatun, dan pada zaman itu pula mereka mengubur anak perempuan mereka. Karena kenapa? Li'anna khosyatal 'ari wal 'aibi, karena takut daripada kecacatan dan juga aib. Wa yuharribu ba'duhum ba'dha la'auhal asbab, dan mereka saling memerangi antara satu dan yang lainnya tanpa suatu permasalahan yang jelas. Pemirsa Kompas TV yang sama berbahagia, sehingga diutuslah seorang utusan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yang diutus ilan nasi kafatan, diutus untuk seluruh umat manusia, yang mana beliau diutus ke muka bumi ini bukan untuk menjadikan orang-orang yang miskin agar menjadi kaya, dan tidak pula beliau diutus ke muka bumi ini untuk menjadikan orang-orang yang bodoh agar menjadi pintar. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Kata beliau, sungguh aku diutus ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pemirsa Kompas TV yang sama berbahagia, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang baik kepada kita semua dan sangat baik untuk kita contohi, baik dalam segi beribadah, berkeluarga, bertetangga, bernegara, politik, hukum, perdagangan, ekonomi dan lain sebagainya. Telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua dengan sebaik-baiknya contoh. Pemirsa Kompas TV yang sama berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik, yang sangat baik untuk kita contohi.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, dan telah ada di dalam jiwa atau diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang meyakini akan datangnya hari akhir, dan baik bagi orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang sangat penting yang mendasari agama ini. Yang pertama ialah Islam. Islam secara bahasa ialah al-istislamu wal inqiyadu wal khudu, yaitu suatu keselamatan, tunduk dan juga patuh atas segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita semua sebagai hambanya, dan tunduk dan juga patuh atas segala larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita semua untuk kita kerjakan. Dan Islam secara istilah ialah suatu agama dari langit yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril agar disebarkan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah satu-satunya agama yang paling diridhoi di sisi Allah dan sangat sempurna yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Yang artinya, sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa radaitu lakumul Islam madina." Yang artinya, kata Allah, hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah iman. Iman secara bahasa ialah at-tasdiq, yang artinya ialah pembenaran, suatu pembenaran. Yang mana secara istilah iman ialah sesuatu yang dibenarkan oleh hati, yang diucapkan dengan lisan secara benar, yang dikerjakan dengan 6 rukunnya. Yang mana sifat iman ini ialah bertambah dan juga berkurang. Kadang bertambah, kadang juga berkurang. Yang mana iman ini akan bertambah ketika kita melakukan suatu amalan yang menjurus kepada ketaatan, dan akan berkurang ketika kita melakukan suatu amalan yang menjurus kepada kemaksiatan, maka iman akan berkurang. Pemirsa Kompas TV yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau menyembah Allah sudah berangan-angan tapi tidak dapat melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
yang dikisahkan di dalam suatu hadis yang begitu panjang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi wa shadidu sawadi sya'r. Kata Umar radhiyallahu anhu, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, telah nampak kepada kami atau telah muncul di hadapan kami seorang pemuda, yang mana seorang pemuda itu memiliki baju yang begitu putih warnanya dan memiliki rambut yang begitu hitam warnanya. La yuru alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar, tidak ada sedikit pun tanda daripada pemuda tersebut memiliki bahwasanya dia baru datang daripada suatu perjalanan yang amat jauh. Dan tidak ada seorang pun di antara kami, kata Umar, yang tahu siapa gerangan pemuda tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Sampai suatu ketika dia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah seraya berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Faqala alaihi salatu wassalam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu ialah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji jikalau engkau mampu maka bagimu jalan. Lalu kata pemuda tersebut, engkau benar. Lalu kata Umar, fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar, kami pun kaget. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. 3, 2, 1. Pemirsa Kompas TV yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda tersebut berkata, fa'akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku ya Muhammad, apa itu iman? Faqala alaihi salatu wassalam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada utusan-utusan Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada akan datangnya hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Pemirsa Kompas TV yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala sadaqta. Lalu pemuda tersebut berkata, engkau benar. Faqala fa akhbirni anil ihsan. Lalu pemuda tersebut berkata, beritahukan kepadaku ya Muhammad, apa itu ihsan? Faqala alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kata Rasulullah, ihsan itu ialah sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau menyembah Allah tidak dapat melihatnya, maka yakinlah
Allah pasti melihatmu, kata Rasulullah. Faqala fa akhbirni anis sa'ah. Lalu pemuda tersebut berkata, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang yang ditanya tidak lebih tahu daripada siapa yang bertanya. Artinya sama-sama kita tidak tahu, kata Rasulullah. Faqala fa akhbirni an amaratiha. Lalu pemuda tersebut berkata, kalau begitu beritahukan kepadaku apa tanda-tandanya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an talidal amatu rabbataha wa antarul huffatal uratal ala ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Lalu kata Rasulullah, tanda-tandanya yaitu ketika seorang budak perempuan melahirkan tuan perempuannya. Maksudnya apa? Ketika seorang ibu melahirkan seorang anak perempuan yang nantinya ketika anak itu besar memerintah ibunya seperti budaknya sendiri. Kemudian kata Rasulullah, tanda-tanda daripada hari kiamat yaitu ketika seorang pengembala yang kalau berjalan dia bertelanjang kaki, artinya tidak memakai alas kaki, dan mengenakan baju pakaian yang begitu sederhana, dari kalangan pengembala, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Maka kata Rasulullah, itulah tanda-tanda daripada akan datangnya hari kiamat. Summan tolako falabithu maliya, kata Umar. Kemudian hal itu telah berlalu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Umar seraya bertanya, wahai Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa gerangan pemuda tersebut? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Lalu kata Umar, lalu kata Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hadis riwayat Muslim. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya yang datang tersebut ialah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang apa agama kalian. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Pemirsa Kompas TV yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, antara iman, Islam dan juga ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Diibaratkan seperti tangan ini, iman adalah tulangnya, dagingnya adalah Islam, dan kulitnya adalah ihsan. Yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya dalam pengamalan. Pemirsa Kompas TV yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan Islam, iman dan juga ihsan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurganya, yaitu syurga Firdaus. Semoga kajian pada sore hari ini, semoga program iman pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.